Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada pelajaran akhlak untuk kelas 4. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang husnudzon. Husnudzon ini seringkali kita dengar istilah ini yang artinya adalah berprasangka baik. Walaupun dia mendapatkan keburukan, tetap dalam prasangkanya itu adalah kebaikan. Baik itu yang terjadi pada dirinya atau orang lain. Contoh misalnya, jika di kelas ada orang atau ada teman yang selalu mendapat peringkat pertama, maka kita tidak boleh menyangka yang bukan-bukan. Misalnya kita berkata, dia dapat peringkat pertama itu karena nyontek saja. Nah, ini adalah berprasangka buruk. Ini bukan husnudzon, ya, bukan husnudzon. Seharusnya yang seperti itu kita harus selalu berprasangka baik kepada orang tersebut, apapun yang dia dapatkan. Seharusnya kita justru berkata, Masya Allah, sepertinya dia orang rajin memang belajar, ya, ataukah dia memang tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itu baru husnudzon. Dan husnudzon ini sangat ditekankan karena dengan husnudzon, dengan berprasangka baik, kita akan terhindar dari sifat iri hati, dengki, hasad, dan sifat-sifat tercela yang lainnya. Nah, husnudzon tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi kita juga harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang ya yang tidak mau berprasangka baik kepada Allah, terlebih ketika dia mendapatkan bencana, ya, atau tertimpa musibah. Ketika dia tertimpa musibah, ya, misalnya rumahnya kebakaran atau dia kecelakaan di jalan raya atau hal-hal yang lain yang menimpanya berupa keburukan, maka dalam hatinya dia berprasangka buruk. Allah tidak menyayangi saya, Allah tidak menyayanginya, sehingga dia menganggap bahwa untuk apa lagi menyembah Allah. Nah, ini berbahaya. Ketika kita tidak berhusnudzon kepada Allah, tidak berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan bisa mengarah atau dibawa kepada kekafiran. Ya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha baik. Apapun yang kita dapatkan, baik itu berupa kebaikan atau keburukan, semua ada hikmah di balik. Allah terkadang memberi kita penyakit dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa kita. Allah terkadang memberi kita musibah, ya, yang sangat luar biasa, tidak mengenakkan. Apakah itu ada keluarga kita yang meninggal, orang tua kita meninggal, ya, atau kita mendapat musibah kebakaran atau yang semisalnya. Semua itu ada tujuan baik di belakangnya. Allah bermaksud untuk mengangkat derajat-derajat kita. Karena ketika kita bersabar dengan apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keburukan seperti musibah dan bencana, maka di dalamnya ada tersimpan sesuatu yang baik. Boleh saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menegur kita. Kita mungkin terlalu lama bermaksiat sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah inginkan kita kembali kepadanya. Jadi apapun yang kita dapatkan, baik itu hal yang buruk sekalipun, maka hendaknya kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan meninggal, beliau berwasiat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wajal. Janganlah salah seorang kalian meninggal dunia melainkan ia dalam keadaan berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kadang seringkali terjadi ketika ada orang yang sakit.
ketika dia sakit keras, kemudian dia berprasangka buruk kepada Allah, mengatakan bahwa Allah tidak menyayanginya sehingga memberikan dia penyakit. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Hendaknya ketika kita sakit, walaupun sakit itu yang sangat parah, maka hendaknya kita senantiasa menjaga husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita meninggal dalam keadaan sedang berprasangka baik atau berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Beliau berkata, sungguh Allah yang maha mulia dan maha tinggi telah berfirman. Ini di dalam hadis qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. In dhanna khairah falahu wa in dhanna syarrah falahu. Aku bergantung pada prasangka hambaku. Jika ia berprasangka baik terhadapku, maka baginya kebaikan. Jika ia berprasangka buruk, maka baginya keburukan pula. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang buruk, maka hendaknya kita selalu menjaga untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya? Maka dengan begitu kita akan mendapatkan juga kebaikan sebagaimana hadis qudsi ini. Dan ketika kita berprasangka buruk, maka Allah katakan dia juga akan mendapatkan keburukan pula. Dari kedua hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak kita untuk selalu bersikap husnudzon agar terbebas dari segala pikiran yang membebani jiwa dan mengotori hati. Dan di antara manfaat dari sikap husnudzon ini, kalian bisa baca di bukunya, ya, di materi yang Ustadz telah kirim. Yang pertama adalah hidup kita akan tenang dan hati kita menjadi bersih. Kemudian yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita akan dihargai dan disukai oleh orang lain. Karena itu, hendaknya kita senantiasa berhusnudzon baik kepada manusia, begitu pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.